Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan paparan untuk workshop evaluasi keamanan bendungan, khususnya evaluasi keamanan banjir. Maksud dan tujuan daripada paparan ini itu adalah agar supaya para peserta mampu melakukan evaluasi keamanan banjir khususnya pada bendungan Urugan. Dalam hal ini nanti akan dilakukan pretest pertama mengenai modul 1 analisis curah hujan yang nanti didapatkan melalui Google. Kemudian dilanjutkan nanti dengan pretest yang kedua dengan tema analisis debit banjir. Khusus untuk materi e-learning pada saat ini ada di bab 1 ini di pendahuluan ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama adalah latar belakang mengapa evaluasi keamanan bendungan khususnya untuk hidrologi ini perlu dilakukan. Karena di dalam kenyataannya kita lihat bahwa data-data hidrologi yang selama ini ada itu sebagian besar kurang memadai untuk dilanjutkan atau untuk digunakan analisis lanjutan analisis hidrograf banjir rencana. Dan kemudian juga hal yang sama kalau kita mau melakukan evaluasi pola operasi waduk, biasanya kita sering berbenturan dengan data-data hidrologi yang tersedia itu kurang memadai. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini itu agar supaya para peserta mampu memahami langkah evaluasi keamanan bendungan Urugan yang sebenarnya sudah ada di dalam 3 modul, yaitu modul pertama analisis curah hujan, modul kedua analisis debit banjir, dan modul yang ketiga itu adalah pemodelan hujan limpasan menggunakan data satelit. Jadi modul ketiga ini itu adalah aplikasi daripada modul pertama dan kedua. Nah, pokok bahasan daripada pelatihan ini itu adalah nanti kita akan membahas secara lebih rinci mengenai bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana cara mengujinya, bagaimana menghitung hujan rencananya sampai dengan probable maximum precipitation atau hujan boleh jadi, kemudian bagaimana menghitung banjir desainnya dengan berbagai periode urang, bagaimana penelusuran banjirnya, dan nanti diakhiri dengan bagaimana menyusun pola operasi waduk dan evaluasi pelaksanaan operasi waduk tersebut. Ya, nah selanjutnya di dalam evaluasi banjir, ya, yang pertama kita perlu lakukan dan fokus itu adalah pengumpulan data hidrologi. Seperti kita ketahui, data hidrologi itu terdiri daripada data hujan. Data hujan itu berbagai interval, mulai dari jam-jaman, harian, bulanan, sampai dengan tahunan, ya. Dan kemudian data hidrologi yang lain itu adalah data debit, ya. Debit itu ada debit harian, ada debit bulanan, bahkan ada data debit jam-jaman yang menggambarkan kondisi hidrograf banjir pada saat kejadian-kejadian banjir yang dengan interval jam-jaman ini itu biasanya waktunya hanya pada saat kejadian banjir. Nah, hal yang perlu digarisbawahi itu adalah pada saat kita menemukan bahwa data hujan yang ada, ya, yang tersedia atau yang dapat dikumpulkan secara temporal dan spasial itu kurang memadai, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan data satelit, ya. Nanti akan dibahas data satelit itu yang bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan analisa frekuensi. Analisa frekuensi itu adalah dengan seri data hujan harian maksimum tahunan yang tersedia, kita menghitung hujan rencana
dengan analisa frekuensi. Yang biasa dilakukan, analisa frekuensi yang digunakan itu adalah menggunakan distribusi normal itu jarang sekali digunakan ya, tetapi yang pada umumnya digunakan itu adalah law normal, Pearson, law Pearson, Gumbel, dan yang terakhir itu adalah GEV atau Generalized Extreme Value ya. Nah, pada saat ini kita ada di dalam suatu era peralihan ya, dari seri data yang tidak mengandung atau tidak ada dampak daripada perubahan iklim masuk kepada satu seri data yang terdampak oleh adanya perubahan iklim. Biasanya seri data yang terdampak oleh perubahan iklim itu adalah dia mengandung tren, ada tren naik atau tren turun. Khususnya saya berbicara mengenai seri data hujan harian maksimum tahunan. Untuk selanjutnya agar supaya lebih singkat, saya akan mengatakan hujan harian maksimum tahunan itu sebagai HHMT. Ya. Nah, seri HHMT yang kita peroleh dari pengumpulan data itu minimal 20 tahun menurut SNI. Nah, jadi dalam hal ini pada saat kita ada di dalam suatu era di mana kita masuk ke dalam suatu seri data yang terdampak oleh perubahan iklim, maka beberapa jurnal mengatakan bahwa sebaiknya kita menggunakan GEV. Pada saat kita menggunakan GEV, maka kita tidak perlu memilih mana yang terbaik seperti yang dilakukan pada saat lampau. Ya, jadi kalau kita menggunakan GEV, maka kita hanya menggunakan GEV untuk menghitung hujan rencana. Itu adalah analisa frekuensi. Kemudian selanjutnya evaluasi banjir rencana. Hujan rencana yang kita peroleh ya, kemudian kita alihkan menjadi hidrograf debit banjir rencana ya, dengan berbagai periode ulang. Karena di dalam analisa frekuensi produknya itu adalah hujan rencana dengan berbagai periode ulang sampai dengan PMP atau sampai dengan PMP yang terbesar ya, yang paling ekstrim. Nah, kemudian hujan rencana tersebut dialihkan menjadi hidrograf debit banjir rencana. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah model hujan limpasan, hubungan antara hujan dan limpasan yang fungsinya adalah merubah hujan menjadi besaran hidrograf debit. Jadi kalau hidrograf debit artinya banjir rencana per jamnya, bentuknya hidrograf ya. Nah, selanjutnya hidrograf yang masuk ke dalam waduk tersebut kita routing, kita lakukan analisa penelusuran banjirnya sehingga inflow-nya itu menjadi outflow. Nanti kita akan lihat ya bagaimana hasil daripada penelusuran banjir jika inflow itu berubah menjadi outflow. Nah, kemudian sebagai tambahan itu adalah materi pola operasi waduk. Di dalam pola operasi waduk itu ada dua hal yang akan dibicarakan di sini, yaitu sistem operasi waduknya ya, data-data apa saja yang dibutuhkan, kemudian simulasi operasi waduknya itu seperti apa, sehingga produk akhir daripada ini itu apa yang sering dikatakan pola operasi waduk atau dalam bahasa Inggrisnya rule curve atau pola operasi waduk itu seringkali disingkat sebagai POW ya. Nah, ini adalah langkah pertama pada saat kita sudah mengumpulkan semua data hujan ya, kita buat HHMT-nya, jadi setiap tahunnya ada satu nilai. Kalau kita punya 20 tahun ada 20 nilai. Kemudian kita uji secara statistik outlier-nya. Jadi outlier-nya itu adalah besarnya curah hujan yang besar sekali sehingga sebaiknya tidak diikut sertakan di dalam perhitungan ya, paling besar dan paling kecil. Nah, uji tren ini itu yang kedua, uji tren itu biasanya itu untuk melihat ya sampai sejauh mana seri data kita itu sudah terdampak oleh perubahan iklim.
dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, dalam hal ini kita pakai Spearman Rank Correlation atau Mann and Kendall Correlation, kemudian uji homogenitasnya melalui rata-rata dan variansinya, uji independensinya, ya, untuk melihat apakah data kita itu masih random, tidak berkaitan satu dan dengan yang lain, ya. Nah, kemudian di sini tadi seperti di dalam slide yang ketiga atau keempat itu dikatakan, pada saat kita mempunyai data yang terbatas, pada saat kita mengumpulkan data, kemudian data-data kita secara temporal dan spasial itu sangat terbatas dan tidak memadai untuk dilakukan aplikasi hujan rencana, maka kita terpaksa menggunakan data hujan satelit. Data hujan yang satelit yang tersedia sampai sekarang itu biasanya kami menggunakan dari NASA Amerika. Mereka pada saat ini memproduksi dua jenis satelit, ya. Satelit TRMM itu memproduksi hujan yang paling kecil 3 jaman dari tahun 1998 sampai berhenti 2019 TRMM itu, ya. Kemudian diganti dengan satelit yang baru, dengan sistem yang baru, ya, yang lebih baik dengan sendirinya, ya, karena grid daripada TRMM itu 28 km kali 28 km, tetapi yang baru itu adalah 11, sekian kilometer, jadi lebih kecil, 1/2 dari yang lama. Nah, yang kedua itu GPM. GPM itu datanya mulai dikeluarkan atau diterbitkan tahun 2021, ya, sampai dengan saat sekarang ini dan berkelanjutan seterusnya. Jadi kami merekomendasikan agar menggunakan GPM karena dia akan berkelanjutan untuk seterusnya, ya. Nah, dengan sendirinya setiap data hujan yang kita peroleh itu harus melalui suatu pemeriksaan, ya. Pemeriksaan itu pemeriksaan secara manual maupun pemeriksaan secara uji statistik. Dari pemeriksaan itu kita dapat menilai apakah seri data HHMT kita itu layak untuk digunakan sebagai dasar untuk menghitung hujan rencana atau tidak. Begitu juga halnya dengan dengan data satelit. Ya, data satelit sebelum digunakan itu harus terlebih dahulu dikoreksi. Dikoreksinya itu adalah terhadap ground station atau terhadap pos-pos hujan yang ada di sekitarnya atau yang mencakup di dalam grid-grid yang bersangkutan, ya. Nah, pada saat kita memilih pos-pos hujan itu untuk kita gunakan mengkoreksi data satelit tersebut, yang perlu kita garis bawahi, yang terpenting itu adalah data pos hujan itu harus yang berkualitas baik, karena nantinya data satelit itu kalau dikoreksi oleh data yang kurang baik, maka nanti dia kualitasnya akan lebih turun. Tetapi kalau dia dikoreksi oleh data pos hujan yang cukup baik, maka di situ koreksi yang sebenarnya itu bisa kita lakukan, ya. Nah, di sini contoh pada gambar di sebelah kanan itu ada peta, ya. Peta di situ menunjukkan yang hijau itu adalah daerah tangkapan air dari bendungan Batu Tegi, ya. Di Batu Tegi itu hanya ada satu pos hujan. Pos hujan itu terletak persis di bendungan itu berada, ya. Nah, oleh karena itu kita melakukan extension, ya, agar supaya kita bisa menangkap lebih banyak pos hujan, sehingga grid yang kita gunakan, sebenarnya grid daripada DTA itu hanya cukup 1, 2 yang terbesar, yang ketiga itu kecil sekali. Nah, tetapi karena data hujannya hanya sedikit, maka kita extend dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 grid. Ya. Nah, kemudian dari 8 grid itu kita cari koreksinya. Faktor koreksi ini adalah satu set faktor koreksinya. Nanti di dalam slide yang berikutnya kita akan lihat. Nah, faktor koreksi ini berlaku untuk semua grid karena dia punya kesamaan iklim di dalamnya, ya. Nah, ini adalah contoh daripada faktor koreksi, ya. Grafik yang di bawah, di situ ada tabel, ya, koefisien koreksinya. Kalau besaran hujannya 0 sampai 10 dikalikan dengan 0,6, kalau 10 sampai 20 kalikan 0,8 dan seterusnya sampai kalau lebih besar dari 110 dikalikan 1,25. Dan kita lihat bahwa koefisien koreksi itu makin besar hujannya makin meningkat. Jadi koefisien koreksi itu enggak besar kecil dan lain sebagainya, tetapi di sini itu adalah meningkat, ya. Nah, pada saat kita sudah mencari ini dengan trial and error mengkoreksinya, kita lihat di sebelah kanan grafik di kanan atas itu menunjukkan error. Error itu adalah selisih dari hujan satelit sebelum dikoreksi dan sesudah dikoreksi. Dengan sendirinya errornya, selisihnya itu harusnya lebih kecil kalau sesudah dikoreksi. Ini adalah hujan harian, ya, koreksi hujan harian. Tetapi karena fokus kita di dalam bendungan itu adalah banjir rencana, ya, maka di sini hujan rencana itu juga menjadi fokus. Kalau tadi sudah disebutkan kita sudah mengkoreksi hujan harian, maka hujan harian yang sudah dikoreksi ini akan menghasilkan seri HHMT, ya. Nah, HHMT itu ini kalau kita pakai GPM maka titik daripada HHMT itu ada 20 atau 21, ya. Mungkin sebentar lagi nanti kalau di akhir bulan Desember kita punya 22 tahun semacam itu. Jadi kita punya 22 seri data. Nah, ke-22 seri data itu kita bandingkan, kita lihat nih grafik di sebelah kiri, ya. Grafik di sebelah kiri itu menunjukkan yang pakai kotak-kotak, ada dot-dotnya kotak itu adalah data satelitnya GPM. Nah, kalau yang garis lurus itu adalah data dari pos-pos hujan, ya. Nah, kita lihat bahwa kebanyakan data dari pos hujan itu mengumpul di suatu area, ya. Ada satu garis kuning yang ada di luar. Nah, garis kuning yang ada di luar itu mengindikasikan bahwa data hujannya itu di situ kurang baik. Garis biru yang di sebelah kanan itu pos hujannya itu juga kurang baik, ya, karena dia menyimpang, berbeda dengan kawan-kawannya yang lain semacam itu. Nah, dari koreksi yang harian tadi diperoleh seri HMT, ya. Awalnya sebelum dikoreksi, di sini kita lihat warna segi empatnya sebelah kiri itu adalah kuning. Pada saat setelah dikoreksi, kuning ini bergeser ke kanan menjadi warna merah. Karena warna merah ini itu ada di antara pos-pos hujan yang kebanyakan ada di situ, ya. Nah, itu adalah suatu indikator bahwa koreksi kita itu cukup baik karena dia mencoba untuk mewakili semua pos hujan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, di sini saya tidak bicara terlalu banyak mengenai analisa frekuensi karena sebagian besar pasti sudah tahu bagaimana menerapkan analisa frekuensi. Nah, ada satu software yang free, ya, yang bisa kita download, yaitu namanya Hydroctomon, ya. Kalau nggak salah dari Sweden atau dari Denmark gitu. Nah, kemudian software ini itu bisa menghitung semua distribusi ini, lengkap dengan Smirnov-Kolmogorov, lengkap dengan chi-square-nya dan juga dengan GeV-nya. Karena pada zaman yang lampau kita sering menggunakan SMADA, ya. Di SMADA itu juga ada GeV-nya, tetapi GeV yang di sini
itu kita bisa memilih apakah GEV kita menggunakan maximum likelihood metodenya atau metode L-moment atau L-momentnya kappa specified gitu ya. Jadi kita punya banyak pilihan. Kalau Smada yang dulu itu pakainya maaf, maximum likelihood. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya itu adalah menghitung curah hujan maksimum boleh jadi atau yang sering kali disebut PMP ya. Sebenarnya di sini itu sudah ada SNI-nya, tetapi sebenarnya di dalam SNI itu ada sedikit kesalahan ya, sehingga para pengguna itu sering salah menginterpretasikan. Pada saat kita melihat grafik yang di sebelah kanan bawah ini, itu sebenarnya di sumbu X-nya yang horizontalnya tulisan aslinya dari WMO yaitu mean annual maximum rainfall ya, atau kalau diterjemahkan hujan maksimum rata-rata tahunan ya. Nah, kalau yang di SNI itu disebutnya HHMT, hujan harian maksimum tahunan. Jadi sebenarnya grafik ini itu kita bisa memilih. Kalau itu HHMT, maka kita menggunakan lengkung yang dikasih kotak merah itu yang tulisannya 24 hour. Ya. Nah, tetapi kalau kita punya hujan seri datanya itu bukan hujan harian maksimum tahunan, tetapi hujan 6 jaman maksimum tahunan. Ya, itu hanya diperoleh kalau kita punya automatic rainfall recorder. Maka data yang lengkung yang kita gunakan itu adalah lengkung yang tulisannya 6 hours, 6 hour, yang lengkung yang ada titik-titiknya seperti itu ya. Jadi selama ini di Indonesia itu lebih banyak yang 24 hours, sehingga kita menggunakan lengkung yang ada segi empatnya. Nah, kemudian hal lain yang perlu juga kita amati, kita cermati, itu adalah durasi hujan rencana. Bagaimana durasi hujan rencananya? Bagaimana distribusi hujan rencananya? Durasi hujan rencana itu yang ada ya. Kalau kita tidak punya automatic rainfall recorder yang mencatat hujan jam-jaman atau lebih kecil dari 1 jaman intervalnya, maka kita bisa mengunduh dari satelit ya. Kalau itu satelitnya GPM, maka dia menyediakan data hujan 30 menitan, setengah jaman. Kalau datanya TRMM itu 3 jaman. Jadi di situ kita bisa melihat untuk hujan badai, untuk storm ya, hujan yang misalnya lebih besar dari 100 mm, 150 mm, itu distribusi temporalnya itu bagaimana, itu bisa dipelajari. Ya, jadi contoh di bawah itu adalah grafik ya, grafik di pos hujan Pujon, Dampit, Jatikusumo dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita punya DTA-nya luasnya itu kecil ya. Nah, biasanya durasi hujan yang kita gunakan itu bukan 24 jam, tetapi kurang dari 24 jam. Ya, kalau kita lihat di literatur, mereka menamakannya critical storm duration. Jadi durasi hujan badai yang kritis ya untuk wilayah studi kita. Nah, kalau dia kurang dari sesuatu nilai atau dasnya kecil, itu biasanya durasi hujan kritis yang kita gunakan kurang dari 24 jam. Ya, kalau hujannya itu menengah itu biasanya 100 km ke atas. Saya lupa range-nya. Ya, kalau kurang dari sesuatu nilai itu disebutnya das kecil, DTA kecil. Kalau DTA kecil kita boleh mempertimbangkan untuk boleh menggunakan durasi hujan kritisnya itu yang kurang dari 24 jam. Pada saat kita menggunakan yang kurang dari 24 jam, itu di situ ada maaf. Jadi das kecil itu
Das kecil itu dari 1 sampai 10 km persegi ya, itu kecil. Yang menengah itu 10 sampai 100 km persegi. Yang di atas 100 itu yang besar. Nah, jadi di situ kita lihat kalau das kita kecil, kurang dari 10 km, pertimbangkan untuk menggunakan durasi hujan kritisnya itu kurang dari 24 jam. Pada saat kita menggunakan kurang 24 jam, pertanyaannya itu kurang 24 jam itu berapa? 12 jam kah, 9 jam, 6 jam, 3 jam, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ada satu cara tersendiri ya. Kita harus menghitung. Kalau 12 jam itu debit puncaknya berapa? Kalau 9 jam itu debit puncaknya berapa? Seperti tabel yang ditunjukkan di bawah. Sehingga dari situ di dalam contoh ini kita lihat bahwa ternyata durasi hujan 12 jam itu yang menghasilkan debit puncak yang paling besar, ya. Nah, itu salah satu cara untuk menghitung berapa durasi hujan yang paling tepat untuk wilayah studi kita. Nah, selanjutnya yang tadi itu adalah distribusi temporal ya. Di distribusi temporal itu adalah menjawab pertanyaan bagaimana distribusi hujan harian kita ya menjadi jam-jaman, dari harian menjadi jam-jaman, distribusinya itu bagaimana? Ya, terutama untuk hujan-hujan yang besar. Hujan besar itu hujan yang periode ulang 100 tahunan, 1000 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita melihatnya, contoh di dalam sini itu adalah kita melihat dari hujan yang ini jam-jaman, ini kelihatannya pos hujan ya, dari pos hujan. Jadi data hujan yang ada, terutama untuk hujan yang besar, itu kita plotkan. Ya, itu ada 14 Februari tahun 2014, ada 17 Agustus 2010, 14 Februari gitu ya. Nah, kemudian itu dibandingkan dengan PSA ya. Jadi ada distribusi dari harian pergi ke jam-jaman itu menurut PSA. Ya, nah ini khusus PSA yang 12 jam. Tapi di samping itu juga ada yang untuk HUF atau HAF ya. HAF juga mengeluarkan, dia punya tabel sendiri, PSA juga punya tabel sendiri. Nah, titik-titik kuning itu adalah yang PSA, kemudian yang biru itu adalah HUF. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa yang PSA itu lebih mewakili dibandingkan dengan yang biru. Ya, demikian juga contoh yang di bawah. Ya, yang di bawah itu ternyata bahwa HUF-nya itu lebih mewakili itu dalam artian kita kumpulkan semua hujan-hujan badai dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi, ternyata dia HUF. Ya. Nah, setelah HUF itu, misalnya HUF itu terpilih, maka di situ kita susun nilai-nilai jam-jamannya itu menurut apakah dia bentuknya eksponensial, apakah dia bentuknya bell shape yang agak simetris, atau eksponensialnya itu yang makin lama makin menaik ya. Nah, dalam hal ini yang sering kali terjadi itu adalah yang bell shape yang mendekati simetris itu akan menghasilkan puncak banjir yang terbesar. Ya, jadi itu yang kami sarankan untuk digunakan selanjutnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita memilih durasi hujan kritis yang kurang dari 24 jam, ya, itu katakanlah tadi menjadi 12 jaman, maka dalam hal ini harus ada reduksi hujannya. Ya, karena kita menggunakan data hujan harian kan 24 jam. Ya, data yang ada itu 24 jam. Tetapi untuk analisa kita menggunakannya 12 jam. Nah, itu reduksi dari 24 ke 12 itu bisa menggunakan PSA atau WMO ya. Di sini ternyata PSA dengan WMO itu agak berdekatan. Itu adalah grafik ya, grafik yang di sebelah kanan ini ya. Nah, di situ menunjukkan contohnya kalau kita menggunakan PSA
durasi 6 jam itu reduksinya sekitar 0,65 misalnya seperti itu. Jadi rencana kita itu harus dikalikan dengan 0,65-nya ya. Nah, itu adalah yang disebut temporal reduction factor ya. Di samping temporal reduction factor itu juga ada areal reduction factor. Jadi kalau area reduction factor itu kenapa kita menggunakan itu? Karena pada saat kita menghitung hujan rencana itu dasarnya adalah point rainfall. Jadi point rainfall itu artinya di setiap titik itu baik itu datanya satelit maupun itu datanya box hujan, tetapi pada saat kita menuliskan di satu titik hujannya itu berapa, maka periode ulang tertentu 25 tahunan itu berdasarkan seri data di titik tersebut. Ya, nggak ada hubungannya dengan seri data di tetangganya atau grid yang di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Ya, oleh karena itu di situ kita mengabaikan apa yang disebut joint probability. Nah, ARF ini itu adalah untuk memasukkan ya nilai atau faktor joint probability yang kita abaikan tadi. Nah, di sini itu biasanya makin besar luasnya, lihat grafik di sebelah kiri, makin besar luasnya, maka ARF atau areal reduction factornya itu makin kecil ya, karena kita bisa mengerti makin luas DTA-nya itu artinya melibatkan lebih banyak pos hujan di dalamnya, sehingga joint probability-nya itu juga pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan kalau kita punya das yang kecil ya. Ini di dalam tabel ini adalah contoh area reduction factor yang dari WMO. Kalau grafik itu adalah yang dikembangkan oleh Pusair dulu. Nah, sebenarnya ini menggunakan data di Jawa, tetapi pada saat dicek itu ternyata lengkung yang dihasilkan itu sama dengan di Malaysia, sama dengan di Thailand, sehingga kita berani untuk mengatakan bahwa lengkung tersebut itu bisa digunakan untuk seluruh Indonesia ya. Nah, di sini dalam hari ini Pusair telah mengeluarkan ARF untuk 1 harian, 2 harian, 3 harian ya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ini yang rasanya yang terpenting ya di dalam analisis debit banjir. Di dalam SNI 2016 perhitungan banjir, di situ mengatakan bahwa kalau kita punya data hidrograf banjir, maka kita memungkinkan untuk kalibrasi parameter model banjir rencana. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mempunyai data hidrograf banjir, maka kita harus melakukan perhitungan itu dengan beberapa metode. Ya, di dalam SNI itu disebut beberapa. Nah, beberapa ini bisa kita interpretasikan, bisa 2 metode, bisa 3 metode ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa setiap metode tersebut harus menghasilkan hidrograf debit banjir yang mirip satu dengan yang lain kalau kita melakukannya dengan baik dan benar. Ya, nah metode daripada banjir itu bagaimana kita lihat di slide yang berikutnya ya. Jadi metode banjir ya dengan pendekatan yang manapun juga itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah mencari hujan efektifnya berapa, hujan yang menjadi limpasan permukaan itu berapa. Ya, dan kehilangan airnya atau infiltrasinya itu berapa? Itu adalah yang pertama. Itu adalah yang paling terpenting. Pengaruhnya ini sangat besar. Yang kedua itu transformasi. Nah, transformasi hujan menjadi limpasan itu biasanya disebutnya hidrograf satuan.
kita bisa nyebutnya unit hidrograf, bisa mengatakan hidrograf satuan sintetik, itu sama aja, tetapi mereka semuanya itu ada di poin yang kedua, transformasi atau unit hidrograf. Yang ketiga, aliran dasar atau base flow, ini pengaruhnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Nah, di dalam tabel yang di bawah ini itu adalah salah satu contoh ya bagaimana kita menghitung banjir rencana kalau tidak ada data sama sekali. Maka yang direkomendasikan untuk metode yang digunakan itu adalah metode yang pertama, kehilangan airnya pakai SES curve number. Sedangkan metode yang kedua, kehilangan air atau hujan efektifnya pakai Green and Emd, ya. Unit hidrografnya yang pertama pakai SES, yang kedua pakai Schneider. Aliran dasarnya boleh sama karena dia pengaruhnya kecil. Kesemua parameter ini itu sangat tergantung daripada fisiknya. Ya, kita lihat dia tergantung daripada jenis tanahnya, dia tergantung daripada tutupan lahannya, ya. Sehingga kalau kita menghitungnya semua ya mengikuti alur yang benar, maka kedua metode ini atau ketiga metode nanti itu akan menghasilkan hidrograf banjir yang satu dengan yang lain mirip besarannya. Jadi mendekati hidrograf banjirnya itu mendekati satu dengan yang lain. Ya, nah ini contohnya kalau kita menggunakan SES curve number, maka kita harus tahu dulu hydrologic soil group. Hydrologic soil group itu asalnya dari mana? Asalnya itu adalah dari peta global peta HWSD, singkatan dari Harmonized World Soil Data, ya. Dan wilayah studi kita itu di situ akan menunjukkan apakah tekstur tanah kita itu ada di sand, loam dan lain sebagainya seperti itu, sehingga kita tahu persis jenis tanahnya itu termasuk dalam kategori apa. Nah, kalau Green and Emd ya, tadi jenis tanah teksturnya itu sama dengan yang di atas, tetapi parameternya itu berbeda sama sekali. Kalau tadi parameternya itu adalah land use dan soil type HSG, kalau ini itu adalah soil suction-nya berapa, hydraulic conductivity-nya berapa, porosity-nya berapa. Dan itu semua besarannya ini kita nggak perlu ngitung, tetapi kita mengambil data ini jika kita mengetahui teksturnya. Contohnya, kalau kita tahu loam, maka suction-nya itu parameternya 88,9 kita masukkan. Hydraulic conductivity-nya 7,6. Porosity-nya 0,434 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi itu nggak perlu sama kita dikalibrasi, tetapi yang dikalibrasi itu adalah initial condition-nya ya. Base flow-nya itu yang kita kalibrasi. Nah, ini adalah salah satu kalau kita lihat gambar grafik di proses kalibrasi di bawah, itu adalah salah satu contoh gambar ya di mana kita punya hidrograf banjir yang jam-jaman. Pada saat banjir ya, itu data tinggi muka airnya kita ketahui dan kita coba dekati dengan model simulasinya ya. Dan pada saat model simulasi itu berhasil untuk kita mendekati model pengamatan, maka di situ kita harus mencari fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu fungsinya adalah untuk mengukur kedekatan antara simulasi dengan pengamatannya itu berapa besarnya ya. Dan hampir semua hidrologis di seluruh dunia kita menggunakan 3 kriteria ini, root mean square error, Ness and Sutcliffe dan percent biasnya. Dan di situ nanti kita bisa lihat bahwa di situ ada ukurannya. Ness and Sutcliffe berapa yang kategorinya good, very good dan lain sebagainya. Ya, nah ini metode yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada jika hidrograf banjir tersebut sudah kita dapatkan, maka yang berikutnya itu adalah kita memeriksa ya apakah puncak banjir yang kita hasilkan itu ada di dalam batas-batas kewajaran. Nah, batas kewajaran itu digambarkan oleh kurva Krigер ya. Nah, di sini sebenarnya pada tahun 2021
itu ada 78 bendungan di Indonesia yang bisa digambarkan puncak-puncak banjirnya terhadap luas dasnya. Ya, nah tetapi kalau kita misalnya punya bendungan di NTT, kita bisa batasi titik-titik tersebut untuk bendungan yang ada di NTT saja. Kalau dia ada di Kalimantan, bendungan yang ada di Kalimantan saja, dan kita bandingkan apakah bendungan puncak banjir yang kita hasilkan itu masih ada di dalam batas ya antara C50 sampai dengan C150 misalnya seperti gitu, dan dibandingkan dengan bendungan-bendungan lain yang ada di sekitarnya ya. Nah, kemudian akhirnya kita sampai kepada penelusuran banjir. Kita lihat gambar grafik di bawah kanan ya, di bawah kanan itu ada tulisan inflow, ada tulisan outflow. Ya, tadi kalau kita banyak bicara itu adalah dalam rangka menghitung hidrograf inflow-nya. Ya, inflow itu adalah hidrograf banjir yang masuk ke dalam waduk tersebut. Ya, nah kemudian outflow-nya itu adalah hidrograf banjir yang keluar dari spillway yang melimpas. Ya, itu berapa besarnya, dan kita lihat bagaimana berapa besar penurunan puncak banjirnya oleh waduk yang kita studi tersebut. Ya, kalau di sini inflow-nya itu puncaknya 1000 ya. Nah, kemudian yang keluar daripada pelimpah atau spillway itu menjadi 765 meter pangkat 3 per second ya. Nah, salah satu sebenarnya indikator bahwa perhitungan kita benar itu adalah puncak outflow-nya ya. Kita lihat bahwa puncak outflow itu ada di garis yang menurun daripada inflow ya. Tetapi kalau penelusuran banjir itu di sungai, maka puncak banjirnya itu bisa bergeser lebih jauh lagi keluar daripada garis recession atau garis rosotan daripada inflow tersebut ya. Di dalam kita menghitung penelusuran banjir ini itu ada 2 data yang perlu kita ketahui, itu adalah hubungan antara elevasi dengan outflow yang keluar dari pelimpah ya. Itu adalah tergantung dari jenis struktur daripada pelimpah, apakah dia OG, apakah dia broad crested weir dan lain sebagainya. Itu sangat menentukan rating curve hubungan antara elevasi dengan outflow yang keluar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tergantung daripada alamnya ya. Alam itu yang garis yang lengkung yang di bawah merah dan biru itu adalah menggambarkan hubungan elevasi dengan volumenya bagaimana, hubungan elevasi dengan areal genangannya itu bagaimana, karena itu semuanya yang akan menentukan bentuk daripada outflow itu bagaimana ya. Nah, setelah kita menentukan outflow daripada pelimpah tersebut, maka yang berikutnya itu adalah kita melihat SNI tahun 2020 nomor 3432. Di situ kita lihat apakah bendungan kita itu termasuk bendungan lama atau bendungan baru. Bendungan lama itu yang dibuat sebelum 1994, kalau bendungan baru itu yang dibuatnya setelah tahun 1994 ya. Nah, untuk bendungan lama dia punya tabel seperti yang di atas, untuk bendungan baru dia punya tabel seperti di bawah, dan kita lihat ukuran bendungan kita ada di dalam yang mana, tinggi bendungannya berapa, sehingga kita tahu persis kita menggunakan PMF atau Q1000 atau setengah PMF, semuanya ada di sini ya. Nah, kemudian di situ yang terakhir ini itu adalah kita melihat tinggi jagaan kita itu berapa. Tinggi jagaan atau freeboard itu adalah dari muka air banjir sampai ke dam crest. Jadi sampai ke crest daripada bendungan utamanya ya,
itu namanya freeboard ya. Freeboard itu yang diizinkan kalau untuk PMF minimal dia 75 cm. Tetapi kalau untuk Q 1000 tahunan ya itu ada rumusnya yang harus kita hitung ya, di mana dia tergantung daripada tinggi gelombang akibat angin, tinggi muka air akibat angin, kemudian tadi run up wave-nya dan lain sebagainya, itu semuanya ada rumusnya dan kita harus hitung berapa tinggi jagaan yang diizinkan ya. Nah, itu adalah semua penjelasan mengenai perhitungan banjir rencana untuk bendungan. Ya, yang selanjutnya saya akan lanjutkan sedikit lagi dengan pola operasi waduk ya. Nah, di sini diberikan flowchart ya. Flowchart ini diambil dari pedoman pengoperasian waduk tunggal ya. Kita bisa download ini semuanya dengan mudah. Jadi sebenarnya definisi daripada pola operasi waduk itu adalah satu aturan bagaimana caranya mengoperasikan waduk yang digunakan sebagai pedoman ya, pedoman untuk operator waduk itu agar dapat memasok air secara cukup ya. Baik kalau di tahun basah itu tidak ada masalah, kalau tahun normal itu juga biasanya tidak ada masalah, tetapi yang ada masalah kalau kita menghadapi tahun kering. Sehingga pada saat tahun kering itu ada penyesuaian dari pengoperasian waduk, dan itu biasanya sudah diantisipasi 1 tahun sebelumnya, sehingga para petani itu dapat mengetahui bahwa di tahun depan itu akan ada penyusutan pemberian air dan lain sebagainya. Itu adalah pola operasi waduk. Dan sekarang untuk pola operasi waduk itu hal yang terpenting yang lain itu adalah kita juga harus mengetahui berapa besarnya kebutuhan air ya. Kebutuhan air itu tergantung daripada waduknya, apakah dia yang utama itu untuk air baku, untuk irigasinya apakah ada, untuk PLTA-nya apakah ada, dan juga yang tidak kalah pentingnya maintenance flow-nya itu berapa. Di dalam SNI menghitung perhitungan debit andalan, di situ dikatakan bahwa kalau kita mau menggunakan debit andalan yang lebih besar dari 0,9, maka pencatatan data kita itu harus minimal 20 tahun ya. Untuk maintenance flow ya itu sudah ada aturannya. Yang kita lihat, yang kita gunakan itu adalah Q 95%. Sehingga konsekuensinya itu adalah kita menggunakan data inflow-nya itu minimal 20 tahun ya. Nah, untuk itu kalau kita punya data pengamatan yang terbatas ya, ini di sini ada contoh ini adalah Bendung Kedung Ombo ya. Dia punya data outflow-nya itu dengan sendirinya, ini bukan 20 tahun, tetapi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahunan kurang lebih ya. Data ini data elevasi waduknya, kemudian data outflow-nya juga. Sehingga kalau kita menggunakan data ini, di sini tidak ada debit inflow, tetapi yang ada itu debit outflow. Oleh karena itu di sini kita harus menggunakan model hidrologi untuk perhitungan banjir. Itu berbeda dengan model hidrologi untuk menghitung ketersediaan air. Saya katakan di sini ketersediaan air ya, karena banyak orang istilahnya itu macam-macam. Ada model water balance, ada model ketersediaan air ya. Kalau secara teori ini namanya continuous model. Model banjir itu namanya event model, karena kita hanya meninjau satu event banjir saja, event banjir yang lain. Kalau ini adalah continuous model karena dia memperhitungkan itu base flow ya, jadi continuous, dia nggak pernah terputus, itu model simulasinya. Nah, dalam hal ini saya mau mengatakan ini adalah model untuk menghitung ketersediaan airnya. Di gambar kanan, grafik kanan, tengah dan bawah itu menunjukkan
kalibrasi model ketersediaan air, ya. Yang warna biru itu adalah simulasi, yang warna orange itu adalah apa namanya? Maaf. Yang warna orange itu yang atas salah tulis, itu mestinya observasi. Ya, begitu juga yang bawah. Jadi yang atas itu adalah kalibrasi, yang di bawah itu verifikasi. Nah, setelah kita melampaui proses kalibrasi ini, data-data yang kita, parameter yang kita gunakan ini, kita gunakan untuk mengekstrapolasi, mengenerate, membangkitkan data debit simulasi dengan inputan hujan, ya, yang ini contohnya dari GPM harian dari 2001 sampai dengan 2020. Ini data debit, data hujannya harian, data debit yang dihasilkan itu juga harian, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita punya data panjangnya 20 tahun. Data yang panjang 20 tahun ini yang digunakan untuk menghitung pola operasi waduknya. Di tengah itu kita lihat ada tabel yang warna biru. Nah, di dalam tahap kalibrasi itu dikatakan bahwa Ness and Sutcliffe yang dihasilkan itu nilainya adalah 0,7 dan itu masuk peringkat very good. Ya, relatif errornya itu juga dalam peringkat good, biasnya itu juga dalam peringkat very good. Verifikasinya itu good, satisfactory, good. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa debit simulasi kita ini bisa kita gunakan untuk menghitung pola operasi waduk. Nah, selanjutnya kita menggunakan model water yang berbeda. Ini seringkali disebut model water balance di waduk, ya, model water balance di reservoir, ya. Nah, model water balance ini intinya itu adalah intervalnya itu bukan harian lagi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan air. Misalnya kalau kebutuhan airnya untuk irigasi, maka dia pakainya tengah bulanan atau 10 harian, ya, itu tergantung daripada lokasi setempat. Kalau hanya untuk air baku, maka digunakannya misalnya bulanan. Kalau hanya untuk PLTA, digunakannya bulanan, ya. Nah, jadi ini bukan intervalnya, bukan harian lagi. Inputnya itu adalah inflow. Inputnya itu adalah evaporasi di daerah genangan tersebut. Ya, inputnya itu adalah kebutuhan airnya. Jadi di dalam kita menghitung water balance ini, kita membutuhkan kebutuhan air. Di sini di dalam contoh ini, di dalam tabel sebelah kanan kita lihat kebutuhan air untuk irigasi, ya. Ini tengah bulanan. Setiap tengah bulanan itu sudah ada nilainya. Ya, dengan sendirinya ini kalau menghitung kebutuhan air irigasi ada modelnya tersendiri, water balance-nya itu di areal irigasi. Ya, tetapi kalau kita menghitung performance waduk KDO ini, di sini modelnya itu adalah water balance di waduk, ya, berbeda. Sehingga dengan demikian sebenarnya dari model ini itu kembali kita bisa mencek apakah model water balance yang kita buat itu, ya, itu bisa menggambarkan pengamatan yang sebenarnya, ya. Gambar itu yang di tengah itu kita lihat, ya, di situ ada elevasi muka air waduk hasil simulasi dan ada juga yang hasil pengamatan, dan keduanya itu dekat. Dekatnya itu diukurnya dengan apa? Ness and Sutcliffe 0,531 itu 331 atau 531 itu termasuk yang cukup baik. Sehingga dengan demikian, ya, dengan perkataan lain kita bisa menggunakan model ini untuk menghitung atau menentukan pola operasi waduknya. Nah, menurut pedoman yang tadi ditunjukkan di awal, ya, untuk menentukan tahun basah, tahun kering, dan tahun normal itu adalah kita mensort data inflow-nya dari besar ke kecil atau kecil ke besar, ya, sama aja, ya. Dan kemudian dari hasil sortingnya ini kita lihat bahwa di tabel, ya,
Yang warna pink itu adalah tahun kering. Warna biru itu adalah tahun normal, ya. Warna hijau itu adalah tahun basah, ya. Masalahnya kalau kita memilih misalnya tahun basah itu 2010, kita lihat ya, tahun basah 2010 itu diawali oleh 2009. Ya, 2009-nya itu kita lihat ada di tahun normal, ya. 2011-nya itu 2011 kita lihat itu ada di tahun basah lagi. Jadi sebenarnya tahun basah itu 2 tahun berturut-turut. 2010 dilanjutkan dengan 2011. 2009-nya itu tahun normal. Normalnya itu mendekati ke basah, ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi hal yang lain. Kalau saya memilih 2016, tahun basah 2016, ya, kita lihat tahun basah 2016 diawali oleh tahun 2015. 2015 itu ada di pink, ya, jadi dia termasuk tahun kering, ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2017. 2017-nya itu ada di normal, sehingga nanti kalau saya memilih 2016 itu kemungkinan besar di bulan Januari, Februarinya, di awalnya itu mengikuti 2015 yang tahun kering di bawah, ya. Tetapi di akhir 2016 dia mengikuti di normal. Jadi kita lihat, kalau saya memilih 2010 itu sangat berbeda jauh dengan 2016. Ya, karena 2010 itu di ujungnya di bulan Desember, November itu akan naik karena di 2011-nya itu dia tahun basah. Nah, untuk menghindari hal-hal yang semacam gini, kalau kita memilih hanya 1 tahun, ya, maka konsekuensinya setiap tahun itu punya karakter tersendiri. Oleh karena itu, pemilihan tahun kering itu adalah semua nilai yang ada di pink, ya, dari Januari sampai Desember itu sama kita diplot semuanya, kemudian di rata-rata. Tahun basah ya, kita lihat itu tahun basah. Di sini kita bisa cek ya, tahun basah 2011 sama 2010 itu semuanya bisa dicek di sini. Kemudian kita lihat di sini di rata-rata semuanya. Sehingga pada saat kita menentukan pola operasi waduk, ya, maka inflow tahun keringnya itu adalah rata-rata dari tahun keringnya. Inflow tahun basahnya itu adalah rata-rata daripada tahun basahnya. Karena kalau kita memilih 1 tahun seperti tadi, ada konsekuensi yang kita ini kan. Oleh karena ini lengkung ini dihasilkan oleh model yang sama dengan yang tadi saya tunjukkan. Nah, model yang ini, ya, jadi kalau model ini itu untuk 20 tahun, ya. Nah, tetapi di sini saya ganti hanya untuk tahun basah dan tahun kering saja, ya. Dan di sini persyaratannya adalah awal daripada musim tanam itu di September, ya, dan akhir daripada musim tanam itu di Agustus yang kedua, ya, itu lihat range yang di bawah. Dan kemudian tahun basah elevasinya itu harus sama dengan tahun harus sama dengan elevasi di akhir itu artinya yang di Agustus 2. 1 September ke Agustus 2 itu kurang lebih elevasinya itu harus sama. Begitu juga tahun keringnya. Nah, jadi ini adalah pola operasi waduknya. Nah, untuk RTOW-nya, RTOW itu artinya rencana tahunan operasi waduk untuk tahun mendatang. BMKG itu biasanya menyediakan informasi tahun depan itu akan termasuk tahun yang mana. Ya, itu ada informasinya untuk seluruh Indonesia. Nah, dari situ itu kita bisa tentukan 1 tahun. Dan di dalam informasi itu sekaligus dia juga menentukan setiap bulannya besaran hujan di wilayah studi kita itu berapa, itu ada. Dan dari situ kita bisa membuat lengkung RTOW-nya di dalam POW kita sekaligus untuk mencek apakah perhitungan kita itu sudah benar atau tidak. Nah, jadi ini sekilas gambaran mengenai cara perhitungan pola operasi waduk. Ya, semoga paparan kami ini bisa bermanfaat bagi
analisis hidrologi khususnya untuk bendungan, sehingga pada saat kita mengaplikasinya, pada saat kita mencoba, pada saat kita menerapkan, kita baru bisa mengerti semua hal yang tadi dipaparkan secara detail. Demikian paparan kami, terima kasih.